Halo teman-teman, kali ini gue mau unboxing satu mini tripod yang lebih kelas high end ya. Kalau misalnya ada yang nanya kenapa harus pakai high end gitu kan ya, karena tergantung fungsinya gitu. Jadi tripod maupun mini tripod itu kan fungsinya banyak ya, macam-macam, tergantung kebutuhan kita buat apa, tergantung kamera yang kita pakai, kamera pocket, kamera mirrorless, atau DSLR, atau cuma handphonenya juga yang kelas low end atau yang high end. Itu pasti butuh tripod, walaupun mini tripod tuh beda-beda karena kekuatan bahan dari mini tripod ini juga pengaruh gitu ya. Nah, kali ini gue akan bahas tentang mini tripod yang Ulanzi. Sorry ya, terbalik karena gue pakai kamera selfie karena gue video sendiri. Nah, ini mini tripod yang akan gue unboxing. Keren sih, lihat tuh hitam merah begini, keren kan? Oke. Nah, mini tripod ini kalau Ulanzi ini memang kelasnya bukan kelas low end ya. Ini kelas mungkin ya menengah atas kali ya. Tapi mahal banget juga enggak sih. Ini kalau nggak salah gue beli sampai 200.000 enggak ya, atau 100.000 lebih lah. Tapi kalau dibandingin dengan low end kan itu hanya puluhan ribu ya. Misalnya yang kayak gini nih, ini gitu ya, buat bandingin lah ya. Ini di unboxing dulu ya. Ini nah kayak gini, nggak ada apa-apanya lagi sih, cuma dapet ini aja tuh, nggak ada apa-apanya lagi. Nah, ini nih bahannya walaupun kakinya masih plastik, tapi ini plastik yang solid gitu loh, yang kokoh. Beda sama ini. Kalau ini nih plastiknya ringan banget dan harganya juga jauh ya. Kalau ini nih kalau nggak salah paling sekitar 15.000, 20.000 gitu. Tapi lumayan sih, lumayan nih. Ya kayak gini, lalu bisa ditambahin tuh tingginya. Seperti ini. Ya, seperti ini. Tapi ini ringkih gitu karena plastiknya bukan plastik solid, plastik yang agak murah lah, karena kan memang harganya murah ya. Tuh, ini kan. Nah, kalau ini oke, buka ya. Tuh, bunyinya mantap kan, beda banget. Kalau ini berisi, lagi pula agak tengahnya nih agak apa, kayak karet atau apa sih, nggak tahu sih apa, plastik juga gitu. Nah, kalau ini kan bunyinya begini ya, berisi, ini kokoh. Tapi kalau ini bunyinya tuh kerupuk banget sih. Seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya mau pakai buat kamera, sebenarnya ini buat kamera DSLR sih ya, karena dia nggak dikasih lagi U foldernya. Kalau ini kan langsung dapat nih ininya. Kalau yang Ulanzi ini nggak, cuma begini aja. Ini kan kalau kalian punya kamera DSLR atau pocket atau mirrorless tuh kan langsung ada ya di bawahnya lubang untuk dipasang di sini gitu loh. Nah, ini enak juga sih, itu bisa ke segala arah. Nah, kalau kalian mau untuk handphone ya tinggal beliin aja ini. Nih, gue beli lagi nih. Ini beli holdernya ya, U holder. Nah, tapi beli U holdernya jangan yang terlalu murah ya, karena sayang gitu kalau misalnya ini tripodnya udah bagus gini, soalnya beli ininya murah ya, nggak kuat juga gitu. Kalau yang murah kan yang ininya lebih tipis, kawatnya kelihatan gitu. Sebentar deh, gue ambil ya supaya tahu. Nah, seperti ini. Sorry ya, ini kan gue review spontan ya, jadi spontan banget, nggak gue edit. Maka tadi waktu gue lupa siapin, ya udah gue harus ngambil dulu. Nah, ini nih yang murah banget gitu. Nah, yang ini jangan beli ini untuk dipasangin di sini karena rugi gitu.
Maksudnya ininya udah bagus tapi ininya nggak kuat, sama aja nanti kalau pakai smartphone yang high end yang berat yang bukan berbahan plastik jadi nggak kuat juga. Nah kalau ini, kalau udah beli ini minimal tuh beli yang seperti ini, atau kalau perlu yang ulansi lagi aja. Cuma di mana ya, kayaknya gue ada cuma gue lupa, nanti deh kalau ketemu kita review lagi untuk view foldernya ya. Nah kayak gini kan beda banget nih, boleh dilihat deh tuh ya, ini kan tebal ya. Nah kalau ini nih sering patah juga di sininya nih, kan udah retak nih, kelihatan gak sih kalau ini udah pecah gitu tuh kan ya, udah pecah karena ini ringkih gitu. Jadi kalau ingat ya, kalau udah beli yang ini semuanya bagus aja sekalian. Ini juga bisa dibesarin kok. Nah kalau ini soalnya campuran antara plastik yang padat gitu, yang kokoh, dengan besi ya, stainless atau apa gitu. Nah ini enaknya bisa diputar suka-suka juga 360 derajat nih ya. Misalnya kita pasang gini ya, terserah sih mau pasang gini atau pasang gini bisa. Kalau yang model ini, kalau yang ini ya nggak bisa, cuma bisa begini. Nah kita coba aja lah misalnya begini, serah ya mau mana, dia bisa tidur, bisa maksudnya bisa potret, bisa landscape. Nah kalau kayak gini tinggal dikendorin sini, nah itu bisa diputar-putar suka-suka kita ya tuh. Oke, ini ada bolanya, bisa kita putar-putar kayak gini, mau ke arah mana, seperti apa. Oke, nah ini ambulansi, kalau udah kencengin jadi nggak bisa bergerak lagi. Ini mantap ya, kokoh gitu. Dan ini bisa dipanjangin juga. Kalau tadi kan yang model ini kan di begini, segini ya, saya taruh dulu ini segini kan, ini bisa dipanjangnya begini. Oke, seperti ini ya. Tapi kalau yang ini modelnya adalah bisa tingginya kayak gini, tinggal ditarik aja. Nah kayak gini, segini. Ini kan namanya mini tripod. Nah ini yang plastik koko tuh cuma yang ini bagian kaki tiganya ini aja. Ini udah besi nih ya, ini besi, ini juga besi. Besi atau plastik yang lebih padat lagi ya? Besi sih ini juga besi nih yang bolanya. Jadi ini kokoh gitu ya, seperti ini. Oke, sekarang bisa dilihat ya, ini tripodnya yang tadi kalau ditinggiin. Nah ini yang plastik ya, ini hanya segini, yang ini bisa sampai segini, bedanya lumayan tingginya. Nah jadi tergantung kebutuhan. Mini tripod ini butuhnya buat apa ya, kalau misalnya orang yang suka review makanan yang datangnya sendirian gitu ya, masa di restoran kita pakai tripod besar kan nggak enak juga ya, bisa ganggu, dan belum tentu restoran itu mengizinkan gitu kan. Nah ini kalau di fullin, dipendekin, ini juga kita pendekin. Coba lebih tinggi mana ya kalau dipendekin. Nah sama lah kurang lebih. Nah ini fungsinya macam-macam tripod tuh seperti ini, karena saya sendirian, nggak ada yang memvideokannya, tidak ada kameramen, tidak ada videografer ya. Kalau saya cuma punya satu tripod bakal sulit ya. Nah ini di depan saya ini ada tripod, tapi tripod yang slim aja, bisa diatur tingginya, beda dengan tripod yang ini tuh. Kalau ini kan kaki 3 ya, nih kokoh ya. Ini tadi tripod yang saya gunakan waktu memvideokan sayanya yang tadi menghadap pakai kamera selfie, itu saya pakai tripod yang ini. Kalau ini tripod yang sekarang saya lagi gunakan, tripod yang slim banget sehingga bisa deket banget dengan meja saya ini gitu loh, sehingga bisa mengarahkan ke dua mini tripod ini. Kalau yang ini nggak bisa karena ini mentok udah paling deket, karena kakinya segitiga gitu, tapi enaknya dia bisa diatur turun bawahnya nih gampang ya. Kalau dilihat tuh bisa diatur turun bawahnya. Oke, saya coba gini ya, terus saya pindahin dulu ininya. Cuma kalau ini yang saya pakai yang kecil ini tidak fleksibelnya adalah nih, waktu ini saya harus putar dulu gitu untuk menaikkan kameranya. Nah, tapi enaknya dia sangat slim sehingga bisa saya arahkan ke bawah
karena benar-benar cuma satu satu pipa panjang aja. Nah kalau yang ini enaknya tuh kan bisa ngarahin suka-suka ya. Terus kalau mau ke kiri ke kanan nih juga tinggal diputar aja, bisa kiri kanan gitu. Kalau sendirian mau geser-geser juga bisa. Ini kelebihan tripod ini, tapi sayangnya dia karena kakinya 3 dan agak besar, sehingga nggak bisa ya kalau saya pakai seperti ini, langsung berbalik ke arah bawah. Kalau yang ini yang saya lagi gunakan ini, susahnya dia nggak fleksibel, nggak bisa saya kiri kanan atau naik turunin seperti itu. Jadi mau nggak mau saya harus putar dulu, baru saya turunin kayak gini. Cuma enaknya ya dia bisa deket banget dengan meja, sehingga kalau buat unboxing, review ya sebenarnya tripod ini saya gunakan, ini yang perlu. Nah seperti itu teman-teman, jadi semuanya tuh beda-beda ya gunanya. Oke teman-teman, semoga udah lebih jelas ya review tentang review unboxing ya, sekalian review lah si apa nih, mini tripod Ulanzi MT08 ini kalau buat smartphone yang high end lebih baik pakai ini deh. Kalau misalnya yang ini nih nggak gitu kokoh, atau mungkin mau kita coba boleh juga sih. Oke, nih misalnya contohnya ini kan Samsung Note ya, Samsung Note 8 apa 9 ya, 8 kayaknya. Ini kan nggak ada plastik ya, nih semuanya besi gitu, stainless. Ini kan agak berat gitu. Kalau pakai yang ini nih nggak terlalu kokoh gitu, bahkan ini saya udah power glue nih, kalau nggak dia udah lepas. Nah misalnya kayak gini ya, saya masukin langsung nih, coba ya bisa nggak ini. Saya masukin gini. Nah ini nih dia berat gitu ya, ini berat, jadi waktu ditaruh gini dia nggak terlalu kuat. Kita coba lihat ya, saya coba turunin nih. Ini ya handphonenya, dia tuh nggak gitu kuat. Jadi nih walaupun saya udah kencengin banget harusnya begini. Nah ini nih agak-agak sebenarnya agak-agak miring nih, kalau bisa dilihat nih nggak bener-bener bisa bener-bener, harusnya kan begini ya, harusnya begini, tapi ini nggak bener-bener bisa kokoh banget karena handphonenya udah berat, sedangkan ini plastik yang tidak terlalu kokoh gitu ya. Itu contohnya nih. Oke, sekarang kita coba kalau misalnya pakai yang ini. Nah kalau ini nih mantap banget, jadi bener-bener kokoh, nggak goyang-goyang kayak gitu, jadi asik banget deh. Pokoknya ini presisi banget. Kalau misalnya bisa lihat gitu, ini presisi banget modelnya. Terus kalau misalnya mau digesek-gesek gini juga enak banget. Ini kalau yang Ulanzi. Jadi untuk handphone yang high end, terus untuk ya kalau ini memang nggak bisa buat DSLR sih, nggak bisa buat mirrorless, tapi kan ada juga misalnya yang lain yang kayak Gorilla tuh bisa ya. Nah cuma nggak gitu kokoh. Kalau pakai Ulanzi ini benar-benar mantap karena pas lah. Jadi kalau saya saranin kalau mau beli yang Ulanzi ini benar-benar untuk yang punya handphone atau smartphone yang high end, lebih baik pakai Ulanzi ini karena beratnya itu bisa ditahan gitu. Ulanzi ini mampu untuk menahan handphone yang berat, bahkan DSLR, mirrorless, pocket semua bisa gitu. Jadi untuk teman-teman sekalian lebih baik beli yang ini, yang Ulanzi, kalau memang udah tahu sering menggunakan tripod ini seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu reviewnya untuk yang Ulanzi ini. Jadi saya saranin buat teman-teman yang
vlogger gitu yang baru mau aktif di YouTube, pokoknya mau bikin video, lebih baik langsung aja sih beli yang ini ya, karena lebih bisa pakai lama gitu. Walaupun memang awalnya langsung agak mahal, tapi seingat saya nggak sampai 200.000 sih, seingat saya ya. Kalaupun sampai 200.000 pasti 200.000 lebih dikit, tapi kayaknya nggak sampai, cuma 100.000 lebih gitu. Daripada beli yang ini, memang murah tapi cepet sekali patah, nggak balance ya, macam-macam gitu. Saya ini dalam waktu berapa ya, singkat aja udah bikin udah ganti 5 kali kali kayaknya, karena cepet miring, cepet ini aja baru saya power glue lagi, kalau enggak tuh udah lepas gitu. Ininya enggak terlalu kuat, karena kebetulan saya nggak punya smartphone yang biasa, jadi adanya Note. Kalau ini yang saya lagi pakai Vivo S1 Pro, lumayan berat juga gitu, jadi lebih baik saya akhirnya beli yang Ulanzi ini. Oke, thank you for watching ya. Jangan lupa tolong di subscribe, lalu diklik loncengnya supaya teman-teman semua selalu mendapat notifikasi saat saya mengupload informasi terbaru lainnya. Dan tolong bantu di like, comment, dan share, siapa tahu ada teman-teman lain yang membutuhkan informasi ini. Oke, thank you, sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.